Univet kami berharap bahwa tahun ke depan dengan jabat-jabat baru, rektor baru, wakil-wakil rektor baru sudah sepakat membuat kontrak kerja atau yang disebut juga pakai integritas, jadi akan memajukan Univet yang nantinya tahun berapa Univet ini mendapatkan akreditasi A untuk seluruh lembaga. Dan insya Allah sampai saya purna tugas, saya akan mengabdikan diri saya di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang saya cintai dan saya bangga. Ya bangga, seneng, nggak nyangka saya selama ini di tengah-tengah berlatih saya bisa menyelesaikan pendidikan. YPPP Veteran Sukoharjo didirikan berdasarkan Akte Nomor 105 tanggal 24 September 2008, Jonto Akte Nomor 7 tanggal 9 November 1979. YPPP Veteran Sukoharjo mendirikan SMP Veteran Manyaran Wonogiri, SMK Veteran 1 Sukoharjo, dan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang berasal dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP Veteran Sukoharjo. Pengembangan menjadi universitas terjadi antara tahun 1987 hingga 1992 dari IKIP menjadi universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Fatoni Bagustiadi, kelas PGSD 03 dengan NIM 222-15-20037. Saya di sini akan mempresentasikan refleksi jurnal mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pengalaman pembelajaran yang paling bermakna bagi saya yaitu ketika mempelajari mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pada mata kuliah ini membuat pengetahuan saya menjadi bertambah, karena pada mata kuliah ini kita bisa mempelajari teori tentang perkembangan dan pengetahuan peserta didik, seperti teori kognitif, psikososial, emosional, serta sosial kontekstual. Nah, karakter dari peserta didik itu sendiri juga berbeda-beda. Karakter itu memiliki perbedaan yang dapat kita lihat dari etnik kultural, status sosial, minat, perkembangan, kognitif, dan kemampuan awal dari peserta didik itu tersebut. Dengan memahami karakteristik peserta didik, maka guru dapat menentukan gaya belajar, metode, media, maupun model pembelajaran yang akan digunakan. Mata kuliah ini juga bermakna bagi saya karena dengan ini saya dapat mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik mengenai perkembangan karakteristiknya serta perbedaan sifat atau kultural dari setiap peserta didik yang lain. Hal ini berpengaruh terhadap pendidikan anak tersebut atau peserta didik tersebut. Selain itu, pada mata kuliah ini juga mempelajari karakteristik peserta didik pada zaman dahulu hingga saat ini, sehingga dapat mengaplikasikan teknologi modern sebagai bantuan untuk pembelajarannya. Mata kuliah pemahaman tentang peserta didik ini membantu guru dalam menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik minat peserta didik. Selanjutnya, desain invensi atau inovasi yang saya lakukan yaitu adalah personalisasi pembelajaran. Personalisasi pembelajaran adalah model pelaksanaan pembelajaran yang mengacu dengan gaya belajar,
latar belakang kebutuhan belajar, serta pengalaman yang sudah diperoleh oleh peserta didik. Hal yang perlu saya lakukan adalah memahami karakteristik peserta didik satu dengan yang lainnya untuk mengetahui gaya belajar masing-masing dari mereka, baik untuk menentukan model, media, maupun strategi pembelajaran yang akan saya berikan. Selain itu juga dapat menggunakan pendekatan culturally responsive teaching maupun teaching at the right level. Peserta didik dapat dipetakan berdasarkan gaya belajarnya, meliputi visual, auditory, kinestik. Guru menyediakan perangkat teknologi, ya bisa seperti smartphone atau laptop sebagai sumber belajar bagi peserta didik. Perangkat teknologi tersebut memuat bacaan dan video pembelajaran atau biasa disebut dengan gaya belajar visual. Kemudian ada rekaman materi pembelajaran yang disebut gaya belajar auditori, dan panduan langkah-langkah melakukan kegiatan bermain peran mengenai jenis usaha atau gaya belajar kinestetik. Kemudian rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan: 1. Membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik dan lingkungannya. 2. Menyusun pelaksanaan pembelajaran berbasis kebutuhan peserta didik dan disesuaikan dengan pendekatannya. 3. Peserta didik dibimbing guru untuk mengenali potensi dan karakteristik diri dengan kegiatan yang dilakukan. 4. Penggunaan teknologi pembelajaran untuk mempermudah guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran serta memahami materi pembelajaran. 5. Bersama-sama menciptakan interaksi yang hangat dan positif untuk mewujudkan suasana belajar yang nyaman serta menyenangkan bagi peserta didik. 6. Menumbuhkan kesadaran saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di lingkungan sekolah. 7. Pembelajaran yang dilakukan diusahakan menghasilkan beberapa jenis produk sebagai wujud karya dari peserta didik yang harus terus dikembangkan, sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan melihat cuplikan mengenai bermain peran antara peserta didik dengan guru di sekolah. Rapikanlah bajumu, siapkan tas hidungmu, mari belajar ke sekolah bersamaku. Jangan malas-malasan, sayang. Kemarin kita sudah belajar mengenai bentuk-bentuk dari tulang daun, ya. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari tulang daun apa saja? Saya Pak, bentuk tulangnya itu ada menjari, terus ada sejajar, terus ada menyirip sama melengkung Pak. Ya, bagus sekali Diana. Selanjutnya silahkan Mutia dilanjutkan. Melanjutkan apa ya Pak ya? Ya Mutia, coba kamu sebutkan contoh-contoh dari tulang daun. Oke. Apa ya Pak ya? Aku sudah lupa ya Pak. Yang ku ingat menjari. Terus apa lagi ya Pak ya? Pak, aku tahu Pak. Contohnya itu selain menjari itu ada menyirip. Terus kemudian itu ada sejajar Pak. Terus yang terakhir ada melengkung. Ya, silakan anak-anak kalian buka buku halaman 71. Ya sudah, halaman 71. Silakan anak-anak kerjakan tugas pilihan gandanya saja ya. Iya Pak. Ya udah selesai anak-anak. Sudah Pak. Ya, yang sudah cukup ke meja Pak Guru ya. Silakan.
Ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan angkat tangan. Saya bisa, Pak. Kesimpulan pelajaran hari ini, kita udah belajar tentang bentuk tulang daun, Pak. Saya tahu contohnya, Pak. Yang pertama itu ada menyirip, terus kemudian ada menjari, sejajar, sama melengkung. Ya, bagus sekali Diana. Mari semuanya tepuk tangan untuk Diana. Ya, baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Galang kok kayaknya capek gitu bisa di kelas. Iya Pak, itu murid saya yang namanya Diana itu. Kalau mengerjakan itu kesusahan dia, nilainya kurang. Tapi kalau ada pertanyaan lisan, dia itu cepat jawabnya. Memang dia itu seperti itu ya Pak ya, dari kelas 3. Diana lagi ya ternyata. Emang Diana itu dari dulu kayak gitu Pak. Ngikuti pelajaran itu susah banget. Kayak apa ya, nilai itu jauh tertinggal dibanding teman-teman yang lain. Kalau ada PR juga jarang mengerjakan gitu. Memang dari dulu seperti itu Pak, jadi ya sabar-sabarlah menghadapi Diana kayak gitu Ya Pak, tapi saya heran itu kalau dia misal ada pertanyaan lisan seperti itu, dia itu cepat jawabnya Pak, lancar malah. Cepat ya. Daya tangkapnya itu lebih baik daripada teman-teman yang lainnya. Tapi kalau ada pekerjaan contoh evaluasi, kemudian alfabetis seperti itu, dia itu agak terlambat dari teman-teman yang lain gitu. Mungkin gara-gara efek PJJ kali ya Pak, makanya Diana itu belum bisa boleh ngerjain tugas bareng-bareng. Nanti kan ini sudah mulai pembelajaran tatap muka ya, nanti mungkin Bapak bisa menerapkan metode-metode yang pas sesuai dengan karakternya Diana mungkin. Iya, sebenarnya kasihan juga Pak sama anaknya itu. Kalau pas PJJ itu apalagi kan orang tuanya juga kerja seperti itu. Jadi waktu belajar itu dia tidak ada yang mendampingi mungkin seperti itu. Ya begitulah Pak, dinamika Diana selama di kelas 3 dulu juga seperti itu. Apalagi ditambah dengan PJJ selama 2 tahun terakhir kan. Iya, benar Pak. Nah teman-teman, setelah melihat cuplikan tadi, bagaimana? Seru kan? Ya, kita sebagai guru juga harus memahami bagaimana menjadi peserta didik tersebut. Dari segi karakter, sifat, pendidikan dari orang tua, kemudian kultural, dan lingkungan sekitar, baik di sekolahan maupun di lingkungan rumahnya. Dengan faktor-faktor tersebut akan membuat karakter peserta didik semakin berkembang, mengikuti usianya. Nah, selanjutnya kita akan melihat cuplikan waktu saya menjalankan siklus di SD. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Kita berdiri dulu. Semua berdiri dulu. Ya. Kita menyanyikan secara bersama-sama deh.
Ya, kerjasama atau yang biasa kita sebut sebagai gotong royong merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ya. Manfaat gotong royong dalam nilai-nilai Pancasila mengajarkan bahwa setiap warga negara Indonesia mesti menjauh dari perilaku dan sikap yang individual maupun sifat egois. Kemudian sikap individualis bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebab sifat itu lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya sendiri. Sikap tersebut juga membuat pola hidup gotong royong antar sesama warga negara menjadi sulit direalisasikan atau diciptakan. Pola hidup gotong royong penting untuk ditumbuhkan di tengah kehidupan masyarakat kita. Selanjutnya, berikut merupakan sejumlah manfaat dari gotong royong. 1. Pekerjaan menjadi lebih ringan. 2. Manfaat erat persaudaraan dan kerukunan. Yang ketiga, menghilangkan perbedaan. Yang keempat, menciptakan kebersamaan, membangun semangat gotong royong. Yang kelima, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang keenam, kehidupan masyarakat menjadi nyaman, tentram, dan damai. Selanjutnya, ada yang tahu contoh dari gotong royong? Silakan angkat tangan. Nah, ini kita sudah belajar tadi mengenai dasar-dasar Pancasila. Ya, ada 3 usulan, kita kelas kembali ya, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ada 3 usulan dari tokoh-tokoh nasional. Tadi ada siapa saja? Yang pertama, siapa tadi? Muhammad Yamin, benar. Yang kedua, Dr. Supomo. Yang ketiga, Insinyur Soekarno. Kemudian dari 3 usulan ini tadi dijadikan satu, dikerucutkan menjadi satu yang sampai sekarang menjadi dasar negara, disebut apa? Pancasila, ya. Semua berapa loh sila-sila Pancasila? Nah, ya. Ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Ya. Ya, untuk mengakhiri pertemuan kita, mari kita bernyanyi sesuai orang jamu, tapi sambil duduk aja biar santai ya. Nah, 1, 2, 3. Nah, nunggu liriknya. Lagi. Nah, ini sesuaikan liriknya mau nih. Yo. Suwe ora jamu, jamu tetap rela. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelo. Suwe ora jamu, jamu
untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan mungkin doa ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana? Menyenangkan bukan saat melihat saya menjalankan siklus pembelajaran di kelas? Nah, sekarang kita akhiri untuk pertemuan pada hari ini. Semoga dengan video presentasi tersebut membuat teman-teman semuanya menjadi lebih semangat lagi untuk menjadi guru profesional. Semangat! Cukup itu dari saya. Sekian, apabila ada kekurangan maupun kesalahan saat mempresentasikan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.